Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi, Opsir Korops Jelambar. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, semangat pagi, pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dapat berjumpa pada saat ini melalui perenungan Roti Hidup. Sahabat Cakrawala yang terkasih, kita akan kembali membaca firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang luar biasa ini. Hari-hari yang penuh dengan berkat ini Bapa. Bapa yang terkasih, dalam berkat yang melimpah ini saat ini kami rindu untuk membacakan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, kiranya berkatilah kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami sudah siap untuk membacakan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Dengan topik pembacaannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu.
Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Bapak Ibu sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah kepada kita saat ini yang sudah membacakan dan juga telah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Dan terlebih lagi ketika kita mau melakukannya dari hari lepas hari. Saudaraku, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan roti hidup pada saat ini, marilah dan sarapanlah. Pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, Yohanes mencatat bahwa Yesus menemui para murid di tepi pantai Danau Tiberias. Dan dalam perjumpaan tersebut, Yesus menyapa para murid karena sejak sekian lama tak berjumpa setelah kematian, dan pada masa kebangkitan, Yesus datang secara khusus bagi para murid untuk yang ketiga kalinya. Sapaan kasih seorang bapa yang tak lama jumpa mengagetkan para murid. Di antaranya ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didemus, Nathanael dari Kana, dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid lainnya. Nah, pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, ternyata para murid tidak tahu bahwa Yesus ada di tepi danau tersebut. Setelah menyapa para murid, Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kemudian Yesus kembali katakan kepada para murid bahwa tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan akhirnya mereka mendapati banyak sekali ikan pada saat itu. Nah, pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa ini pertemuan yang luar biasa. Sebab di samping para murid senang, Yesus akhirnya bisa kembali bersama dengan mereka. Tapi pada sisi yang lain, mereka akhirnya bisa juga mendapat ikan yang luar biasa banyak pada saat itu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pertemuan yang penuh berkat dan juga syarat akan makna. Sebab dalam pertemuan ini, Yesus pun mengundang para murid untuk makan bersama sebagai sebuah bentuk kasih seorang ayah terhadap anaknya. Dari jamuan makan bersama ini, kita melihat bahwa Yohanes memberikan penggambaran bahwa jamuan yang diadakan oleh Yesus ini merupakan suatu kondisi di mana Yesus ingin mengembalikan kembali nilai-nilai persekutuan yang sempat terputus oleh karena peristiwa kematian itu. Nah, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kemudian kita melihat bahwa kehadiran Yesus pun tidak lagi menjadi sebuah tanda tanya di dalam kalangan para murid. Sebab semua selaput penghalang penglihatan dari mereka, para murid ini telah terbuka. Dan nilai percaya daripada para murid pun itu sudah mulai kembali dipulihkan. Nah, proses pemulihan itu terlihat dari seruan untuk makan secara bersama oleh Yesus
terhadap para murid dengan berkata bahwa marilah dan sarapanlah. Yesus memanggil mereka. Dengan senang hati mereka hadir di situ. Tanpa ada bertanya, siapakah engkau? Dari manapun engkau berada. Mereka tidak bertanya, karena mereka telah mengetahui bahwa sesungguhnya yang memanggil ini adalah Tuhan, Yesus yang mereka kenal. Nah, kalimat ajakan ini adalah sebuah gambaran kasih peduli dari seorang bapa kepada anak, dengan satu tujuan, mengembalikan kembali nilai persekutuan keluarga Allah untuk menjadi satu persekutuan yang utuh dan juga persekutuan yang lengkap demi sebuah misi pelayanan Tuhan ke depannya. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dengan mengundang makan para murid, kita melihat bahwa Yesus sesungguhnya sangat berharap bahwa persekutuan ini jangan sampai terputus. Dan di balik jamuan persekutuan tersebut, kita melihat bahwa ada misi yang harus dikerjakan oleh Petrus. Kalau kita baca selanjutnya, sampai di ayat yang ke-19, Yesus katakan, ikutlah aku. Nah, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kita semua punya pengalaman pernah diundang makan oleh sahabat dan orang tua kita, mungkin di salah satu kafe atau juga restoran. Kemudian kita pun juga pasti pernah mengundang orang lain untuk makan bersama dengan kita. Nah, tujuannya ini adalah tidak lain karena kita ingin agar nilai silaturahmi dalam keluarga maupun pertemanan itu tetap terjalin secara baik dan biar semakin saling memahami satu dengan yang lain. Nah, Yohanes menggambarkan hal tersebut kepada kita agar kita dapat memahami bahwa undangan makan yang diserukan Yesus ternyata tidak sekadar mengundang, tetapi karena Yesus ingin agar jangan ada jarak di antara mereka. Cukup kematian, saya ulangi sekali lagi, cukup kematian yang membuat jarak tersebut. Tetapi untuk hal kebangkitan dan nilai persekutuan itu harus tetap terjalin erat. Konsep nilai persekutuan yang Yesus pertontonkan ini adalah hal yang sebenarnya menjadi sebuah catatan khusus bagi para murid agar mereka dapat memahami bahwa sesungguhnya nilai persekutuan itu penting. Karena di balik persekutuan tersebut ada kasih yang saling menopang dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, melalui undangan makan dari Yesus, saya berharap kita jangan pernah lupa untuk belajar tentang arti sebuah persekutuan dari Yesus yang selalu datang dengan kasih yang peduli, tidak tuli dengan apa yang terjadi, agar kita tidak saling membuli satu dengan yang lain dalam kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi, saudaraku yang terkasih, eratkanlah tali persekutuan itu dan jangan pernah karena egomu, karena sombongmu, semua tali persekutuan itu diputuskan demi sebuah kepentingan pribadimu, demi sebuah kepentingan golonganmu, demi sebuah kepentingan keluargamu.
Tuhan Sang Kepala Gereja akan selalu menyertai saya dan saudara dalam setiap persekutuan-persekutuan kudus ini. Haleluya, amin. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan perenungan roti hidup. Saat ini, untuk mengaminkan perenungan tersebut, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu peduli dalam setiap ketidakpedulian kami. Saat ini dengan segala kelemahan kami sangat berterima kasih atas nasihat firman-Mu yang sudah menguatkan dan juga sudah menasihati kami. Sudah menasihati kami untuk selalu ingat akan arti dari sebuah persekutuan keluarga yang utuh di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami, jadikanlah kami satu adanya di dalam persekutuan-persekutuan kudus-Mu. Haleluya, amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.